Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Oktri di channel YouTube Oktri Berbagi. Video kali ini kita akan coba membahas tentang sebuah skema atau sebuah strategi untuk menentukan lokasi. Ya, kalau saya dulu zaman kuliah di S1 disebutkannya adalah mata kuliahnya teori lokasi. Ya, nah tentunya kita akan coba cara praktis menggunakan software seperti biasa, yaitu software POMQM versi 4 ya. Kita langsung saja Kang Teh sekalian masuk ke software POMQM versi 4-nya. Ya, sudah seperti biasa ya, untuk Akang Teteh yang baru menonton atau baru bergabung di channel YouTube Oktri Berbagi, inilah tampilan awal software POMQM versi 4 ya. Kalau misalkan butuh pengantar dan lain sebagainya, silahkan cek di playlist-nya. Coba lihat di video-video awal yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke modul. Di sana ada modul location. Ya. Nah, location. Kenapa sih perlu kita penentuan lokasi? Karena memang bisa jadi seperti ini contohnya. Teman-teman itu awalnya punya satu gudang misalnya atau satu warehouse gitu ya untuk mendistribusikan barang kemana-mana. Ternyata kita kewalahan gitu ya. Kita kewalahan karena apa? Saking banyaknya tujuan yang harus kita kelola, saking banyaknya distributor dan konsumen yang harus kita kelola, sehingga kita butuh misalkan gudang hub ya, gudang support atau sub gudang utama dari gudang yang sudah kita miliki saat ini. Nah, caranya seperti apa? Kang Teteh silakan diklik file, kita klik new. Nah, kita akan coba pakai metode yang paling sederhana, yaitu center of gravity. Ya, kita masuk dan ke nomor 3, yaitu center of gravity. Ya, ini metode yang sangat sederhana. Ya. Kita coba tulis latihan. Nah, berapa jumlah lokasi? Nah, ini jumlah lokasi menunjukkan kira-kira konsumen kita atau kantor perwakilan kita atau cabang kita atau distributor kita itu ada berapa banyak yang akan kita coba tentukan atau pilih atau pilah gitu ya. Lokasi gudangnya sebaiknya dekat di mana atau apakah dia betul-betul gudang yang khusus sub gudang ini atau hub ini atau kita akan mendekatkan ke salah satu cabang atau salah satu distributor atau salah satu customer kita. Nah, anggap saja number of location-nya ada 6 ya. Kita coba number of location-nya ada 6. Lalu silakan Akang Teteh teman-teman klik OK. Ya, sudah ditentukan. Nah, saya coba perbesar sedikit ya agar oke ya, kita sudah dapatkan. Nah, kita punya 6 lokasi. Nah, apa saja yang harus diisi Akang Teteh di sini? Ada weight per trips ya. Kemudian ada koordinat X dan koordinat Y. Saya tidak bicara dulu yang weight per trips, kita bicara dulu koordinat X dan Y. Jadi Akang Teteh agar lebih presisi, agar lebih pas gitu ya, Akang Teteh sebaiknya nanti buat dulu saja, misalkan ada lokasi. Akang Teteh ambil dari Google Map atau dari internet gitu ya, kemudian masukkan ke dalam Visio atau Excel atau Word atau PowerPoint ya. Kemudian Akang Teteh buat ya sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita bisa dapatkan titik koordinatnya seperti apa. Nah, saya ingin mencoba mengganti ya lokasi-lokasi ini, misalkan Bandung, kemudian Garut, kemudian Cianjur, kemudian Purwakarta, kemudian Tasikmalaya, dan Karawang. Ya, misalkan kita ingin menentukan gudang kita sebaiknya ada di mana gitu ya. Gudang kita ini sebaiknya ada di mana atau lokasi titik penyimpanan atau titik koordinat yang paling tepat agar ke Bandung dekat, ke Garut dekat, ke Cianjur dekat atau seperti apa ya. Nanti kita akan coba lihat gitu. Misalkan Bandung ini ya, dia itu tingkat kebutuhannya atau misalkan beban atau bobot setiap pengiriman barang itu ya jumlahnya misalkan 80.000, Garut itu 30.000, Cianjur itu 15.000, Purwakarta 35.000, misalkan. Tasikmalaya 40.000, Karawang 60.000. Nah,
kita dapatkannya seperti ini. Ini bisa weight per trips itu akan tetapi bisa pakai misalkan data demand ya, atau data kapasitas, atau historical dari kebutuhan, artinya demand yang tadi gitu ya, ataupun jumlah kemampuan dari kita mengirimkan pada saat kita mengirimkan dari satu titik ke titik tujuan itu kira-kira berapa sekali perjalanannya dan lain sebagainya ya. Nah, titik koordinat misalkan. Bandung itu koordinatnya misalkan 5 X-nya ya, Y-nya 18 misalkan. Garut ini agak sedikit ke timur dari Bandung gitu ya, misalkan 15 ya, tapi dia agak sedikit di selatan, Y-nya berarti 14 ya. Cianjur agak di barat ya Bandung nih, 3 misalkan ya. Kemudian ininya 16. Purwakarta agak di barat Bandung tapi tidak terlalu jauh misalkan, tapi dia agak di utara misalkan. Oke. Tasikmalaya dia lebih timur lagi misalkan 10. Kemudian Y-nya dia lebih selatan lagi ya daripada Garut misalkan 10. Lalu Karawang ini di utara nih, tapi dia lebih barat ya. Dia 1 misalkan. Utara Utara berarti dia 29 misalkan gitu ya. Nah, setelah kita menentukan masing-masing kota ya, weight per trips-nya berapa, titik koordinat X dan Y-nya berapa, ya kita akan dapatkan kira-kira lokasi gudang itu sebaiknya dekat dengan mana. Apakah dekat dengan Bandung yang weight per trips-nya paling banyak yaitu 80.000, atau dekat dengan Garut, atau dekat dengan Cianjur, atau dekat yang mana gitu ya. Tanpa harus Akang Teteh bersusah payah, silakan arahkan ke atas seperti biasa, klik solve. Nah, ini dia ya. Jadi kita dapat hasilnya bahwa dari hasil perhitungan kita itu ada, nah di sini ada X multiplied dan Y multiplied. Jadi potensi atau rekomendasi titik ya yang sebaiknya kita pilih itu dengan koordinat X-nya 7,29 dan koordinat X-nya Y-nya adalah 19,67. Jadi X-nya 7,29, Y-nya 19,67. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Silahkan nanti Akang Teteh coba cek di Google apa itu metode center of gravity ya. Bagaimana rumus dasar atau rumus sederhana dari COG. Dengan ini dia rata-rata dari koordinatnya seperti apa. Nah, pertanyaannya 7,29, 19,67 itu dekat dengan mana? Kan tentunya kalau lihat dari seperti ini agak repot ya. Kita tidak terlalu bisa secara visual mengetahui apakah dekat dengan Bandung, dekat dengan Purwakarta, atau dekat dengan mana. Nanti akan tidak usah khawatir, silakan klik window, lalu silakan klik grab. Nah, ini di paling bawah nih ada grab. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita coba lihat teman-teman sekalian, weighted. Nah, ini nih, weighted-nya ini ya, titik. Kalau ini kan senternya ini weighted-nya itu berada di sebelah timur Bandung tapi belum sampai ke Garut gitu ya. Ini kan kalau kita coba lihat, ini kebetulan saya ada pengalaman melakukan analisis di peta gitu ya. Zaman dulu waktu saya SD itu Atlas. Ini Bandung, alhamdulillah pas nih. Ini Cianjur sebelah sini. Ini Purwakarta, ini sebenarnya Cianjur harusnya lebih jauh lagi ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, ini Purwakarta agak di utara sedikit, Karawang di utara lebih barat, Garut ke timur agak selatan, dan Tasik betul-betul ada di selatan. Nah, lokasi ini kalau kita coba lihat, teman-teman bisa langsung adopt gitu ya. Oh, ini jangan-jangan mungkin antara Bandung Garut nih. Misalkan apakah ada di Ujung Berung, apakah ada di Ranca Ekek atau Cileunyi atau Cicalengka, boleh mangga silahkan ya. Yang penting ini posisinya itu rekomendasinya di titik koordinat sebelah timur Bandung. Nah, kenapa tadi saya sampaikan di awal sebaiknya Kang Teteh punya petanya dulu. Lalu peta itu dibuat skala gitu ya, X-nya, X-nya sorry, dan Y-nya. Nah, agar nanti Akang Teteh betul-betul bisa mendekati ya posisinya itu sebaiknya di mana. Atau ini kan rekomendasi ya. Misalkan manajemen tidak mau bikin tempat baru atau tempat khusus ya sudah, karena dekat dengan Bandung berarti asumsinya kita akan tempatkan Bandung sebagai hub-nya kita gitu ya. Misalkan barang itu dikirim dari Jakarta atau dari Surabaya untuk wilayah Jawa Barat, dia tidak usah kirim satu persatu ke Karawang, ke Purwakarta, udah langsung kirim di Bandung. Nanti biar gudang di Bandung atau hub di Bandung yang mengirimkan ke titik-titik di Jawa Barat lainnya. Atau ya memang kembali lagi
kita komit nih dengan weighted-nya gitu ya, dengan titik yang memang betul-betul direkomendasikan berdasarkan metode center of gravity. Ya, itu cukup sederhana kan, Akang Teteh, teman-teman sekalian? Yang penting Akang Teteh punya datanya berapa lokasi cabang atau distributor yang kita miliki, kemudian weight per trips-nya, itu boleh tadi dengan berbagai macam cara, definisi, ataupun data yang kita bisa gunakan, apakah demand, ataukah jumlah, pengiriman per sekali kirim, dan lain sebagainya. Kemudian tentukan koordinat X dan koordinat Y-nya. Ya. Selamat mencoba. Terima kasih banyak telah menonton YouTube channel Oktri Berbagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video berikutnya. Tentunya dengan cara penyampaian yang sederhana, tapi mudah-mudahan punya makna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Stay healthy, start small, and think simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.